ganggu, ngeri sedap kita nih. Baru tahu, bagus juga sering-sering. Udah lama saya ceramah ke Medan ini, baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa ini. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih, biar jangan apa kali haters. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. 1, 2, 3 dan 4, 9, 10, 11 dan 12. Advokat mengundang Ustaz Abu Somad sampai lupa COVID-19. Sebetulnya pantun ini hanya sebagai tradisi orang di bumi mulai Beli, berpantun, pembawa acara, berpantun pula. Jadi mulainya 1, 2, 3 dan 4, kita ikut pula 1, 2, 3 dan 4. Yang saya hormati bapak-bapak, keluarga besar Forum Komunikasi Advokat, ada yang saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit. Saya katakan ke Bang Iqbal, Ustaz Iqbal Sauki Bulungan RC, Bang cepat sedikit, nanti kalau kita lambat payah ini, nanti dipasangkan orang di pasal-pasal karet bisa. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi. Ini kaki ini sebelah masih ditambah lagi. Jangan sampai kena dengan pasal-pasal baru. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh, saya pun keluar dari masjid mau sarapan. Datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustaz Somad, saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, jadi sudah SH? Sudah Pak Ustaz. Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang mau masuk neraka Pak Ustaz. Jadi kau mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustaz. S1 apa? S1 Hukum Islam. Aku mau taubat gitu. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang, tidak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah milik mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapa lah yang membela mereka? Lama dia. Siapa yang bisa membela mereka yang tahu hukum konvensional? Saya lah Pak Ustaz. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang keselio lidah, kesalahan sedikit, rupanya diviralkan orang, ditangkap orang, tak ada duit untuk membayar pengacara. Siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia. Terus saya tanya, masih kau mau tinggalkan juga lagi? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustaz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan, sesudah dia hijrah, sesudah dia taubat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah tinggalkan ini dunia ini Pak Ustaz, aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini taubat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini adalah dosanya Pak Ustaz, dosa-dosa sedikit nanti dicarikan sama Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tabligh akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin, tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, qawaidul fikih, halal haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Bukan ini. Ini kita undang-undang hukum pidana, kita undang-undang hukum perdata, kita undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebenarnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula ini. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustaz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u ma qablana, saddu dzara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari 2 daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara.
Lama saya berpikir, kenapa dari dua daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok, ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh nantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara ini ngomong salah, punya macam-macam betul gitu. Yakin dia bedanya tinggi. Nah, oleh sebab itu ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini. Orang yakin iya atau tidak? Kalau orang dari Medan ini paket kali. Oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini, bakat kemampuan mengingat pasal-pasal, bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa, ditambah dengan keberanian, maka itu bekal yang luar biasa. Ada jaksa penuntut umum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti, maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasihat itu advice. Orang yang menasehati itu, itulah dia para advokat. Atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura. Syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, "Makhaba man istasyara", tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah, minta pendapat orang yang mengerti hukum. Wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara, bahwa itu ceramah saya 6 tahun yang lalu di dalam masjid, pengajian subuh, bukan pula itu intisari ceramahnya, itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustaz Abu Somad. Takbir! Allahu Akbar! Macam mau perang. Begitu saya sampai di Jakarta, disodorkan kertas, Ustaz Somad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustaz, selengkap dengan segala pasal-pasalnya, bahwa Ustaz berbicara ini di dalam masjid, tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar, bahwa Ustaz bukan inti pembicaraan, judul tema besarnya bukan masalah itu, tapi Ustaz menjawab pertanyaan, maka Ustaz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya. Disangka mereka, ini saya harus menengok itu. Yang saya pikirkan, cemana membayar 70 kacau rupanya ditengok mereka, saya menangis. Datang pemimpin-pemimpin pengacara hebat-hebat itu yang terkenal itu, duduk mereka, kami dari forum komunikasi advokat ini, kami dari ini, kami dari ini. Apa kata mereka? Saya bisikkan, tanya berapa bayar. Kami ini Pak Ustaz Somad sudah lillah siap mati kami semua. Oh semangat lah saya sudah siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang ini. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental, dia bimbang-bimbang, ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hati. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kuat? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka. Jangan-jangan, apalagi kalau ditontonnya, ada dulu itu yang saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu film. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkan. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkan. Maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan. Rupanya dia berkawan dengan setan. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapat ikan dua, kalau tak ikan paus kan hiu. Maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum, qulul untuk mereka. Kasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini 3. Min haitsu la ya'lamun, dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat, sesungguhnya dia sedang dapat laknat
berbaju nikmat. Puncak dari kekuasaan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas, dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kekuasaan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh, menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah Ta'ala, oh ini cocoknya di pengacara, ini cocoknya ustaz, ini cocoknya tukang ojek. Jangan sepele kan, dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara. Saya Pak Ustaz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan tuh makan 3 bayar 1. Saya belanya Pak Ustaz. Tapi dulu Pak Ustaz, setelah saya hijrah ini insya Allah beralih saya Pak Ustaz. Tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik. Paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kutusukkan tombak ke tengkuknya, kugoyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya. Mohon maaf, itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah. Tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat, tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat, nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kau orang yang paling lantang berbicara, kau yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah ini. Dulu sebelum hijrah, lantang bersuara, menggelegar. Kalau sidang suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semua. Aku udah tinggal di sana, aku udah mau mati aja nih. Enggak betul, suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia diiqaqil haq untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan padaku yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna istinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Poin yang pertama, hijrah, taubat bukan berarti meninggalkan ilmu. Dokter taubat bukan berarti meninggalkan kedokteran. Pengacara tobat bukan berarti meninggalkan hukum. Lawyer, advokat, hakim tobat bukan berarti meninggalkan martil ini dan martil itu dirubah menjadi tukang. Bukan, dia tetap dengan posisi itu, tapi merubah arahnya. Sebagaimana merubah arah kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis, merubah 180 derajat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-hijrah. Siapa itu yang hijrah dari Rasulullah? Man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita. Karena kita ini terus saja berputar terus, sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, kepikir aku ini mau kemana? Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru. Maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Saya singgah di Medan, dari Pekanbaru singgah ke Medan. Nanti hari Kamis kami lanjutkan ke Bukit Tinggi. Habis Bukit Tinggi singgah kami lanjutkan ke Palembang. Dari Palembang kami lanjutkan lagi ke Jambi. Dari Jambi balik lagi kami ke Pekanbaru. Begitu juga dengan hidup kita ini. Ini adalah persinggahan sementara. Kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya jadi caranya macam-macam. Siapa di antara kita yang masuk surga duluan? Apakah ustaz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasannya. Ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah khutbah, tak pernah pengajian, tak pernah seminar, tak pernah lokakarya. Dia hanya sidang ke sidang, sidang ke sidang.
tapi rupanya dia sedang menolong orang susah, menolong fakir miskin, menolong orang teraniaya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang membesarkan, tiba-tiba tak ada duitnya, dijualnya kayu anaknya sebesar 2 jari saja, dan kemudian dituntut di pengadilan. Datang seorang pengacara membelanya. Maka sesungguhnya kalau dilihat secara hukum ini tidak adil, tapi puncak keadilan adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu lambang daripada hukum itu adalah orang yang tertutup matanya. Kenapa? Karena mata tak pilih kasih, karena mata hukum tidak memilah dan memilih. Di mana letak keadilan, disitulah ada kebenaran. Makanya ketika datang seorang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti apa? Fatimah binti Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah binti Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Kepala suku mencuri. Dalam Islam sudah jelas hukumnya. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kata Nabi, potong tangan, tak ada cerita. Tapi ini kepala suku ya Rasulullah. Dikirimlah orang yang paling dicintai, disayangi Rasulullah SAW, anak angkat dari anak Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa, nelayan. Lalu kemudian datanglah Usamah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada perempuan mencuri, tapi dia anak orang kaya, dia anak kepala suku, anak orang pembesar, anak pejabat, anak orang hebat. Bisa tak kalau diringankan hukumannya dengan potong tangan? Dari rupanya Markus ini ada juga. Lobi-lobi ke Nabi, bisa tidak? Merah wajah Nabi, marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi syarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku, mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah kepastian hukum yang diajarkan Nabi SAW. Hukum tak pilih kasih. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wal farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itu yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Supaya ingat kita pada mati. Nafsu ini kalau diperturunkan mau ini, sampai kata Nabi SAW, "Laukana li Adam wadiyat min turab." Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, seandainya manusia itu laukana li Adam wadiyat min zahab, seandainya manusia itu punya lembah dari emas, latamanna ayakunalah wadiyat akhar. Dia akan minta lagi. Kita sekarang sampai pada masa masyarakat konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Akidahnya wujudiyah, yang wujud itu yang ada, yang tak ada wujud tak ada. Surga tak ada wujud berarti tak ada. Malaikat kiraman katibin tak ada wujud berarti tak ada. Neraka tak ada wujud berarti tak ada. Sampai pada puncaknya Allah tak wujud. Mana Tuhan itu? Nauzubillah. Ini disebut dengan wujudiyah. Wujud itu bahasa orang sekarang materi. Orang yang meyakini hanya yang ada saja disebut dengan materialisme, materi. Ada yang wujud, rumah wujud, mobil wujud, cincin wujud, gelang wujud. Mungkin bapaknya tak seberapa, tapi yang budidaya ini macam ya perlu dibudidayakan, macam dinosaurus ya. Nah, juga hampir-hampir punah. Tapi Allah berjanji apa kata Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan integritas, kejujuran, ketakwaan, kebaikan ini, ditinggalkannya. Fasawfa yatillah biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fisabilillah, mereka tolong agama Allah, mereka tolong hamba-hamba Allah yang lemah. La yakhafuna fillah lawmata laim, mereka tak pernah takut kepada orang yang mengejek. Lawmata laim dalam Quran disebut mengejek. Kalau orang sekarang membuli, lebih kerennya lagi haters.
Maka mereka tak pernah takut sedikit pun kepada bully-bully, haters dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan mereka dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya yakin dan percaya godaan bapak, godaan ibu tak sama macam godaan saya. Godaan saya tak begitu banyak. Paling-paling pas dekat-dekat pilkada. Tapi doa godaan bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang ini banyak godaan ke saya. Tadi pagi tadi masuk WhatsApp, bisa tak Ustaz jalan ini? Saya bilang, ya dulu-dulu tuh CRV saya tolak, Fortuner saya tolak, lalu ngasih apa? Jadi saya pasang harga tinggi duluan. Hujan dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bicara tentang integritas, bicara tentang keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah, sengaja dijauhkan Allah antara lambung dengan otak. Otak di sini, lambung di sini. Karena banyak orang sekarang otak sama lambung bersatu. Macam otak udang. Kalau bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang agak lambung, agak jauh sedikit dari otak. Habis itu bersatu lagi. Sengaja dijauhkan Allah, di sini satu, di sini satu, 3 jengkal jaraknya, supaya jangan sampai pikiran kita ini lambung. Malam tadi kami sedang duduk-duduk sama seorang profesor. Profesor ini ada kelebihannya nih Ustaz. Apa kelebihan dia? Siapapun yang berobat sama dia, terserah, berobatlah terserah. Apa obat gula darah diabetes mellitus itu Pak Profesor? Mudah aja Pak Ustaz. Apa obatnya? Jangan makan nasi. Pagi-pagi pulang potang peras ringan, banting tulang, cari duit untuk beli beras. Beras di tanah jadi nasi. Kata Profesor, di nasi gula tak boleh dimakan. Manusia ini kan aneh, manusia ini makhluk yang unik. Bolak-balik cari duit, setelah duit dapat, diserahkan pula ke rumah sakit di Malaka. Bulat duit itu dapat, tak sempat dinikmati, tak sempat dimakan pun tidak. Berdirilah saudara kita yang mencari makanan halal di rumah makan untuk melayani orang-orang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang yang banyak duit ini. Bapak silakan makan, pesanan saya belum datang. Sudah semua Pak, gulanya sudah, rendangnya sudah, satenya sudah. Ada satu yang belum. Apa Pak? Rebus kentang tak pakai garam. Betapa kita tak dapat menikmati apa yang kita cari. Betapa kita punya duit, sesungguhnya duit itu hanya singgah saja di nomor rekening kita. Sempat dia singgah sebentar, habis itu keluar lagi kita transfer ke sana. Ke kawan-kawan kita juga, ke sahabat kita juga yang profesinya lain. Kalau ini profesi advokat, yang di sini pula profesi dokter spesialis. Markelnya kecil, pukulnya lutut 2 kali 5 juta. Senternya kecil aja, suruhnya buka mulut, 5 juta. Sampai takut bapak tuh menutup, karena bukanya dulu, tutupnya berapa kali? Oleh sebab itu, duit yang halal itu juga lah yang akan mengarahkan hati kita untuk berwakaf, beli tanah, bangun masjid. Masjid apa namanya di sana tuh? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa namanya di sana tuh? Masjid At-Taqwa. Itu agak aneh tengok masjidnya. Masjid apa itu? Masjid Al-Advokat. Kumpul advokat-advokat ini, dikumpulkan duit, serahkannya, dibuat mereka masjid. Aku Pak Ustaz kalau membangun satu masjid tak sanggup Pak Ustaz, maka kami keroyokan, rombongan pembebasan tanah 1 meter 500.000. Kami kroyok dapat 1 hektar Pak Ustaz. Kenapa 1 hektar? Karena di samping masjid nanti mesti ada MDA-nya, ada SDIT Qurannya. Lalu kemudian kami cari alumni pesantren Mustafawiyah Darul Arafah, pondok pesantren Gontor Tebu Irang menjadi gurunya. Lalu kemudian pula kami didik mereka bagaimana melatih mereka nanti menjadi pengacara-pengacara yang membela orang lemah, bagaimana bicara, bagaimana mereka memilih kata, bagaimana mereka kuat menghafal. Maka ini semua cita-cita kami Pak Ustadz. Kita mesti punya cita-cita bersama dari sekarang. Karena kalau hanya sekedar datang, duduk, ngobrol-ngobrol, foto-foto, minum-minum, apalagi minumnya kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Oleh sebab itu maka ini semua penting. Ada visi misi cita-cita ke depan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Pak Ustaz ini ada duit Pak Ustaz. Terus ragu aku duitnya ini. Dibilang putih kali tidak, dibilang hitam kali tidak. Agak abu-abu lah Pak Ustaz, serahkan. Mau Pak Ustaz? Jangan, aku tak mau yang abu-abu. Nah ini kita serahkan untuk masalah kepentingan banyak. Orang banyak akan menikmatinya. Mati kita, itulah yang akan menerangi kubur, itulah yang akan menolong di alam barzah. Karena kalau diperturutkan dunia ini tak bertepi, macam minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin ingin, puncak.
Tak sampai kita pada puncak kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya di mana-mana kalau ceramah apa ada protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA. Asal naik saya ke atas, mohon maaf jamaah, saya klarifikasi, saya belum doktor. Itu hanya doa saja dari protokol. Dalam hati saya, nanti kalau aku udah dokter, aku buat kartu nama ini sepanjang perangku, sepanjang amplop. Tapi ternyata tidak. 24 Desember 2019 dapat saya doktor dari Sudan. Setelah 3 tahun proses perjalanan. Habis itu diundang saya ke Universitas Islam Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali, diberikan visiting profesor. Habis itu ditulislah nama. Sampai sekarang tak punya kartu nama. Disinilah baru nama saya disebutkan sepanjang selengkap-lengkapnya. Datuk Seri Ulama Setia Negara Kiai Jagal Mangku Dilaga, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal satu aja yang dulu disebut almarhum. Panjang-panjang mohon ceramah baru di komunikasi, forum komunikasi advokat nih. Memang betul loh, advokat itu detail di setiap kata dia. Karena dia memang kalau salah sedikit langsung kena kan? Nampaknya. Oleh sebab itu maka ketelitian, kedetilan, ketajaman analisa, kehebatan menghafal, kecakapan untuk menyampaikannya itu adalah bakat yang tak dimiliki orang lain. Pengacara dengan ustaz itu beda-beda tipis saja. Bedanya kalau pengacara dia bicara di depan hakim, bicara di depan terdakwa, bicara di depan jaksa, bisa didudukannya semua. Dia hebat, berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, berhadapan dengan preman, kena teror, macam-macam. Saya berhadapan dengan pengacara-pengacara di daerah minoritas. Luar biasa perjuangan mereka. Apa kata mereka waktu saya datang? Kami semangat karena Ustaz Somad. Kami tengok Ustaz semangat, kami pun bersemangat. Dalam hati saya, aku pun semangat karena kalian pula semangat. Jadi pada hakikatnya kita adalah saling menyemangati, saling bersama, berjamaah, itulah datang kekuatan kita. Alaikum bil jamaah. Malam ini orang semua akan tahu di mana Ustaz Somad itu ceramah. Ustaz Somad ceramah bersama forum komunikasi advokat Kota Medan. Besok di share beritanya. Apa kata haters yang mengganggu berdiri setak bidanya. Baru tahu. Bagus juga sering-sering. Udah lama sih ceramah ke Medan ini. Baru kali ini diundang advokat. Mungkin kalau dari dulu tak banyak kali apa itu. Perlu kita sering-sering dekat pengacara nih. Dan jangan apa kali haters. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa jangan tinggalkan ini, karena kalau kau tinggalkan belum tentu ada orang yang lebih baik daripada kau. Kalau kau tinggalkan tempat ini, apakah kau yakin ada orang lebih baik, lebih suci, lebih berintegritas, lebih jujur, lebih baik daripada kau? Belum tentu. Maka kau tetap duduk di sana, kau berusaha untuk takut kepada Allah, karena bakat itu tak semua orang memilikinya. Tapi hidup ini harus ada remnya. Sering-sering masuk ke ruang ICU, tengok orang sakit. Di ruang ICU itulah kau baru bersyukur. Selama ini kalau kau bicara lantang, hakim jelas mendengar kata-kata. Terdakwa yang tersudut bisa bangkit semangatnya karena kau bela, karena kau mengerti hukumnya. Jaksa yang menuntut bisa sadar bahwa sebenarnya ada tuntutan yang keliru karena kau meluruskannya. Maka ini adalah amal. Jadi jangan anggap amal soleh. Banyak orang menganggap amal soleh itu baca yasin, tahlil. Kalau cuma baca yasin, tahlil, siapa pun bisa. Hebat kali bupati kami ini Pak Ustaz. Apa hebatnya? Hari Jumat dia sholat Jumat Pak Ustaz. Apa pula amal bupati sholat Jumat? Hebat kali bupati kami ini Pak Ustaz, wali kota kami ini, gubernur kami ini Pak Ustaz. Apa amalnya? Dia puasa Senin Kamisnya tak tinggal Pak Ustaz. Mak-mak pun bisa begitu. Yang dimaksud amal hebat itu adalah suatu perbuatan yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi bisa dilakukannya karena jabatannya. Itu baru amal luar biasa. Baca yasin, sholat Jumat. Kemarin dia bisa pula jadi khotib Pak Ustaz. Khotib tak usah dia, serahkan aja sama Ustaz. Kalau dia mau berbuat dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya, maka pengacara cukup dengan ilmunya, dengan keahliannya, dia bela orang tak mampu, maka disitulah kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Siapa yang membela dia? Maka tak bisa sendirian. Alaikum bil jamaah, berjamaah. Dan ternyata acara ini tidak hanya forum komunikasi advokat, tapi bekerja sama. Forum komunikasi advokat. Coba tengok timbangannya itu. Adil. Ini bukan timbangan pasar.
Timbangan pasar pasti miring sebelah. Timbangan pasar pasti miring sebelah, karena ada yang ditimbang, ada yang menimbang, ada neraca, ada alatnya. Tapi ini adalah timbangan keadilan yang sama rata. Lalu kemudian pula disupport oleh khazanah santri Indonesia. Ada pula Trapel Adliyah Amanah Utama, ada pula kopi Kapten, ada pula kopi telat nikah. Dan disampaikan tadi, yang udah nikah jangan nikah sekali lagi. Mungkin itu pesan dari ibu-ibu. Ibu-ibu ini nama jamaahnya M3. M3 itu artinya mak-mak milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah di antara kita ini nanti yang paling banyak amalnya di hadapan Allah? Tak ada yang tahu. Ada orang yang amalnya nampaknya banyak, ceramahnya banyak, hebat, populer, ternyata di hadapan Allah diambil debu macam tepung dihembuskan. Habaan mansura, macam debu dihembus angin. Datanglah Abdul Somad bertanya kepada Allah, ya Allah, mana amal ceramahku dulu ya Allah? Sudah habis, diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Habis. Kami mas'ulin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer, terkenal di bumi, tapi tak dikenal oleh malaikat di langit. Tapi ada orang yang tak dikenal sebagai ustaz, dia tidak khatib Jumat, dia tidak menjadi imam, dia dianggap orang biasa saja, penampilannya mungkin dianggap sebagai preman, dia hanya masuk keluar masuk pengadilan, tapi rupanya amal dia penuh keikhlasan, menolong hamba-hamba Allah yang teraniaya, melaksanakan pesan Nabi. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu yang menzolimi atau yang dizolimi. Sahabat bingung, kalau menolong orang yang dizolimi kami bisa, tapi menolong orang yang menzolimi macam mana menolong dia? Kata Nabi, angkat tangannya. Ada orang punya kekuasaan, ada orang punya jabatan, menzolimi orang lain, dia angkat tangannya. Itu yang dimaksud Nabi dakwah dengan tangan itu. Man ra'a minkum munkara, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Saya dengan hati aja lah, kok tak bisa. Karena kau punya jabatan, kau punya SK, kau punya tempat praktek, kau punya kenalan-kenalan, kau punya link, maka manfaatkan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasang target-target. Kami komunitas ini akan membuatkan santunan anak yatim fakir miskin. Kami komunitas ini akan membangun masjid. Untuk tahun 2021 pembebasan tanah dulu. Tahun 2022 kita akan buatkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Tahun 2023 target terus berjalan. Masalah kepengurusan berganti hari, berganti musim berubah, tapi program-program tetap jalan. Itulah yang akan kekal abadi. Lain daripada itu akan tinggal. Pergi pagi pulang petang, buat rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, duit yang banyak tinggal, harta berlimpah tinggal, kawan-kawan sahabat andai kolam tinggal, yang kekal abadi bersama di alam barzakh. Yarji usnani, yang dua ini pulang ke rumah. Komunitas advokat semuanya pulang ke rumah. Yang tetap menemani di dalam hanya satu saja, wa yabqa wahidun, tinggal satu. Apa itu? Wa amaluhu, amalnya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu masih lagi berada dalam silaturahim yang baik, tetap kita jaga silaturahim. Jadi yang tepat itu sebetulnya silaturahim. Adapun di sini ditulis silaturahmi, mungkin yang membuat baleho ini anggota HMI. Man ahabba ayyusadalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Tapi tak salah juga kalau mau dibuat silaturahmi mungkin bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arabnya silaturahim. Dengan bersilaturahim ini panjang umur. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersilaturahim? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Puasa sunan rajin, banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, tapi memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Membangun pribadi advokat yang bertakwa. Takwa, tawaduk, takwa, iya. 4 huruf kata Imam Al-Qusairi. Yang pertama itu tawaduk, rendah hati. Tapi tawaduknya pengacara bukan menunduk. Tawaduknya pengacara dia mesti lantang, matanya mesti tajam. Tawaduknya pengacara suaranya mesti menggelegar. Saya tak mau selesai acara ini besok semua pengacara terlalu Bapak Hakim habis lah.
zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, pergilah Sayyidah Aisyah ke pasar. Dan kemudian ada di depan tepi pasar itu orang yang pakaiannya kumuh, gayanya mau mati. Ditanya Aisyah lah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? Dijawab orang di pasar itu, "Ashadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Inilah orang yang paling zuhud di antara kami. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Umar ashadun nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Itu orang zuhud, itu orang tawadhu. Jadi jangan bayangkan tawadhu itu justru di depan orang-orang yang sombong, depan orang-orang angkuh, justru kita boleh angkuh. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Nah, jadi dalam perkara itu kalau ada orang yang petantang-petenteng, sombong pula kita. Kalau ada orang yang kaya yang setengah betul, kasih dia 2 kali. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Bukan hadis Nabi. Ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Artinya apa? Tepatkan pada tempatnya. Maka saya tengok penampilan pengacara itu luar biasa. Saya tengok sepatu-sepatu pengacara itu pleset-pleset lalat. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan orang-orang ya. Kalau dia berhadapan dengan orang kaya, jangan sampai mental dia down. Kalau nampak orang kaya itu pakai cincin 3, pakai 4. Kalau ditengok orang kaya itu pakai jam emas, pakai pula jam warnanya emas, jangan emas. Kau pikir kau aja bisa, aku lebih bisa lagi. Kalau nampak dia lagi 120, gas 140. Tapi remingannya juga. Belum lewatan kan? Oleh sebab itu mana tawadhu? Kapan kita tawadhu, rendah hati, rendah diri, suara pelan? Ketika berhadapan dengan orang miskin, dengan orang susah, di hadapan Allah, rendahkanlah diri. Ini kadang banyak orang ini kalau di depan orang miskin, dia petantang-petenteng. Di depan pejabat, depan tentara, depan polisi, depan orang punya kuasa, abang dia cium. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang pertama takwa itu adalah tawadhu. Yang kedua qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Cukup. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai. Cuman itu. Sebelum ke sini kami makan. Habis itu pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, cukup. Ini ada orang sampai berdiri sampai 50 juta. Sepatu 10. Tergores sedikit menangis. Celana 7, baju apa biasa. Kau menjadi orang kaya bukan karena bajumu harga 5 juta, tapi kau beli baju 50.000 yang 4.950.000 kau serahkan ke fakir miskin anak yatim. Itulah baru kau kaya. Kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah yang mahal. Kau kaya adalah dengan kesederhanaanmu, tapi bisa kau berikan. Makan paling banyak orang nambung 2 kali. Tadi kan makan, Mas tambung 2 kali. Tak ada orang sampai 3 kali tambung. Kalau ada tambung sampai 3 kali perlu diperiksa ususnya berapa meter panjangnya. Hidup di cuma 2, makan pakai. Yang kedua pakaian paling banyak. Saya karena malam, saya pakai baju tebal. Paling banyak 2 lapis, 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar. Paling banyak 3 lapis yang pakai jaket. Kalau sampai ada 4 lapis itu bukan kaya, demam, sakit. Oleh sebab itu hidup ini kalau cuma makan pakai, kita udah selesai dengan itu. Kita tak lagi berpikir mau rumah sebesar lapangan sepak bola, mau mobil mewah, selesai. Kita sudah selesai dengan itu. Makan sudah, pakaian sudah, qanaah. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kau akan amat sangat berkecukupan. Jadi kalaupun para lawyer, pengacara ini sibuk mencari perkara, sibuk. Orang jangan menjauhi perkara, dia mencari perkara. Kalaupun dia sibuk, maka sesungguhnya ada target-target yang ingin dia capai. Ada target-target akhirat oriented, tujuan yang mau dia pasang. Wa menjauhkan diri dari yang syubhat, abu-abu. Ustaz Soman, itu pernah kami bawakan duit 1 koper, Ustaz. Terus kami bukakan, kami tunjukkan. Apa kata dia? Aku tak mau mengasihi anak biniku makan haram. Tutup, bawa balik. Terus gimana Pak? Transfer aja. Tentu dengan cara yang santun. Kadang kalau kita ini menolak, perbuatan kita baik, tapi hati orang sakit. Nah, oleh sebab itu caranya santun. Berapa banyak perbuatan yang baik, tapi kalau udah menyinggung perasaan orang, pernah Ustaz mengalami seperti itu? Ya. Masa iya ceramah cuma 25 menit, dikasihnya duit sampai saya banyak ini.
Ini pasti ada sesuatu ini. Kalau tak ada berada, takkan tempuh sarang rendah. Tempuh sarangnya di atas pokok kelapa. Padi turun dia ke bawah. Musim padi ini 5 tahun sekali biasanya. Ini ada apa ini? Tapi tidak pula saya katakan, saya menjaga integritas, bawa ini ke neraka jahanam. Tidak. Alhamdulillah Pak, duitnya sudah sampai. Tapi saya minta staf Bapak untuk menyerahkan ini ke panti asuhan. Mohon izin ya Pak, fotonya saya share. Maka bisa kita berkata tidak. Kenapa? Karena pancing itu tak sempat terselang kita. Susah kita bicara kalau mulut berisi air. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Nanti kalau kedengaran saya agak begitu bercakap, berarti sudah dapat. Ini berarti belum dapat lagi. Oleh sebab itu integritas ini. Ustaz boleh kayak foto KTP-nya? Oh, boleh KTP. Alhamdulillah. Untuk apa nih Pak? Ada nanti mau kirim insya Allah. Alhamdulillah. Ini loh jalan Pak Ustaz. Gimana? Bisa diterima? Tolong kirimkan gambarnya. Wah, inilah yang lama diingin-inginkan. Minta perlu digas. Baru niat aja udah orang kencang. Saking hebatnya. Gimana Pak Ustaz? Insya Allah. Tapi nanti kalau sudah sampai di rumah saya serahkan ke panti asuhan, boleh ya Pak? Oh enggak, saya ngasih Ustaz. Tapi saya tak bisa, rumah saya kecil, gerasi tak banyak. Nanti kena panas, diambil pencuri, perampok. Saya tak ada pengawal, tak ada security. Saya bukan pejabat. Jadi saya serahkan di ke panti asuhan. Jangan. Jadi gimana? Kalau gitu saya ambil balik. Artinya apa? Caranya lembut. Lebih baik lembut mengena daripada keras tak kena. Apa gunanya keras tak kena? Yang lebih bagus memang keras kena, macam Mike Tyson. Tapi kita tak sampai macam itu. Nah, oleh sebab itu maka ini adalah qanaah. Tawadhu sudah, qanaah sudah, warah sudah. Iya, yang paling ujung yakin, punya keyakinan bahwa anak-anak kita itu sudah dijamin Allah rezekinya. Kan itu yang merusak kita. Kita mungkin makan sudah cukup, pakaian sudah cukup, tapi anak kita sebelum tidur malam berpikir gimana sekolah anakku nanti. Kalau sekolahnya selesai, di mana pula rumahnya? Bagaimana pula kerjaannya? Bagaimana pula nanti emasnya? Bagaimana pula kami menikahkan dia? Bagaimana pula ketakutan anak kita tak makan? Itulah yang membuat kita menjadi mencari yang haram-haram. Oleh sebab itu mesti ada keyakinan bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'ahu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada rupanya di antara kita yang keluar dari rahim ibu kita membawa pakaian satu setel. Ada yang lahir bawa koper? Tak ada. Apalagi aku membutuni ummahatiku, keluar engkau dari perut ibumu, tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal. Itu makanya sering-sering kita nengok akikah. Kalau ada kawan undangan akikah datang. Ini banyak orang tak mau datang. Kau datang lagi ke anakku yang tak bisa aku tengok kambing, baru mendengar kambing itu naik dari tinggi. Datang untuk melihat diri kita dulu, bahwa sekarang kita jadi pengacara terkenal, kita menjadi populer, menangani perkara-perkara besar. Begitu juga dengan anak-anak kita ini, rezekinya dijamin Allah. Kita didik saja mereka agama, masuk sekolah tafsir Quran, masuk sekolah tahfiz, masuk pesantren. Setelah itu terserah dia mau jadi apa, tengok bakatnya masing-masing. Aku udah jadi pengacara Pak Ustaz, anakku ini mau lebih hebat lagi dari pengacara. Mau jadi apa anak bapak ini? Aku tengok kemana-mana bawa martil, nampaknya masuk fakultas hukum jadi hakim nanti nih Pak Ustaz, hakim konstitusi Pak Ustaz. Terserah bakatnya mau kemana. Saya mau anak saya ke Mesir lah Pak Ustaz. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Nah, kalau gitu bapak aja pergi. Jangan paksa anak-anak kita. Tapi untuk yang dasar ini wajib kita paksa. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Untuk kuliah terserah kau mau kemana. Aku mau ke Amerika ya, tak apa-apa, otak kau Amerika, hati kau tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku mau ke Jepang ya, bagus kau ke Jepang. Dulu Jepang jajah kita, aku jajah dulu anak-anak kita di Jepang, tuh kau Islam kan. Jangan sampai selop Jepang tuh aja kita pakai. Oleh sebab itu maka silakan dia sekolah, dia silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarangnya. Di mana dia? Dia akan balik ke Medan, Sumatera Utara, membangun negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bertakwa dalam memperjuangkan keadilan. Yang kita perjuangkan bukan perut kita, yang kita perjuangkan bukan nama kita, yang kita perjuangkan bukan pribadi kita, yang kita perjuangkan adalah keadilan. Salah satu dari nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Adlu, keadilan. Kalau mau dekat kepada takwa, dulu wa aqrabu littaqwa, bersikap adillah agar itu mendekati kepada takwa. Ayat itu pula dibacakan pengacara.
rebahan saya habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Di mana-mana saya ceramah selama di Medan ini dikasih orang mimbar. Baru di tempat pengacara dia tak dikasih mimbar. Kita tak bisa minta kan, khawatir kita dikenakan nanti pasal-pasal karet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita mati menghadap Allah. Saya sekarang umur 43 tahun. Kalau menurut hitungan Nabi Muhammad 63, lama lagi memang. Tapi kalau ditengok kawan-kawan sekolah dulu, kawan SD udah banyak meninggal, kawan SMP lagi, ditambah lagi COVID, diabetes mellitus, jantung koroner, macam-macam nama penyakit. Maka selalu kita ingat mati, ingat mati. Saya hanya berharap kalaupun ditambah Allah umur ini, hendaknya bertambahlah amal soleh. Kalaupun tak jadi besok pagi hidup, mati malam ini, maka mati itu membuat kita berhenti dari buat dosa. Itu aja. Saya kalau mau tidur malam, ya Allah kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, bertambah amalku. Tapi kalau kau matikan aku malam ini, berhenti dosa. Habis. Tak perlu mulu-mulu. Tapi bukan berarti selanjutnya kita tak ada planning. Tetap ada planning ke depan. Saya tak mau gara-gara ini nanti rapat forum komunikasi advokat, Mas Pak Ketua, Pak Ahmad Fadli Roza SH bertanya, gimana anggota semua? Apa planning kita ke depan? Udahlah Pak, kita serahkan yang Allah. Mati aja. Kan gitu. Harus ada planning kita ke depan. Harus ada program-program ke depan. Karena kalau tidak, kita akan mundur. Kita tidak akan pernah maju. Maka imal di dunia, kalau untuk dunia, imal di dunia karena kata isu abada. Kalau untuk dunia, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal di akhiratika karena kata mutu pada. Tapi kalau untuk akhirat, maka bayangkanlah bahwa besok kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang adil, Bapak Ibu juga termasuk orang yang adil, menjadi pengacara, advokat juga adalah lawyer yang adil. Keadilan kita itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, yaumul kiamat di salatin, ada orang yang mati menghadap Allah, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakat wakaf infak sedekahnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, wala balik ke Makkah. Tapi ternyata menganiaya orang yang sebetulnya orang itu tak berhak dibuatnya menjadi berhak, yang sebetulnya orang itu salah dibuatnya menjadi benar, yang benar menjadi salah. Maka mengantrilah orang ini menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukhidat hasanatuhu, diambil sholatnya dikasihkan ke sini, diambil puasanya diberikan ke sini, diambil sedekahnya diberikan ke sini. Fadiyat hasanatuhu, habis amal dia yang banyak tadi. Walam yuqda alaih, sementara yang menuntut dia masih panjang. Apa tak panjang? Sebulan 70 perkara, 70 orang teraniaya, tak semuanya baik betul. Akhirnya dihabiskan. Apa kata malaikat? Habis sudah amal dari Allah. Ambil dosa orang-orang yang dianiaya itu. Ukhilat khatayahum, diambil dosa mereka. Tulihat ilahi, dicampakkan kepada dia. Summa tulihat finnar, masukkan dia dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, bukan karena tak haji, bukan karena tak berzakat. Masuk neraka karena berbuat zalim dan aniaya. Ittaqu zulma, jangan kau zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Anak kecil tak boleh gelap. Kalau kita punya anak kecil, kata dokter jangan sampai mati lampu. Karena kalau mati lampu, sesak napasnya. Kalau sampai mati lampu, gelap gulita dia menangis. Kalau di dunia mati lampu begitu penderitaan, bagaimana menghadap Allah dalam keadaan mata terpejam, tak dapat melihat, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Komplain dia kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, padahal dulu mataku bisa melihat terang waktu di dunia. Apa kata Allah? Laqad atatka ayatina fanasitaha. Dulu ayat-ayat kami datang tapi kau pura-pura tak tahu. Kau tak mau melihat, kau tak mau pandang, kau tak mau berpikir. Sekarang fakadzalika al-yawma tunsa. Sebagaimana dulu kau melupakan aku, kata Allah, hari ini kau menjadi orang yang terlupakan. Oleh sebab itu mengingatkan ini penting. Paling tidak ada pertemuan kajian, paling tidak ada di sana silaturahim, pertemuan bulanan, pertemuan hari-hari besar, pertemuan silaturahim. Mungkin dalam hal setahun sekali yang lebih besar di hotel atau datang rumah ke rumah. Ini adalah dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu saya cukupkan 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Baru saya nampak rupanya botolnya kecil. Kalau gitu 30 menit sudah cukup. Sebagaimana biasa kalau ada pertanyaan saya jawab. Tapi jangan buat pertanyaan tentang hukum konvensional, itu kan tesnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.